Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah digital storytelling untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NIM 2321890492353, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Siliwangi. Saya telah menyusun rencana pembelajaran pada fase F atau jenjang SMA kelas 11. Di sini ada 2 kali pertemuan, yaitu yang pertama luring dan satu lagi daring. Jadi di mix gitu. Kemudian pembelajaran ini menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Langsung saja ke pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di ruangan kesenian agar cukup luas karena materinya itu 6 lantai. Kalau di kelas kurang luas, ini di ruangan kesenian lumayan luas. Langsung saja, untuk yang pertama ada pendahuluan atau orientasi, yaitu seperti menanyakan kabar, terus menanyakan pembelajaran apa minggu kemarin, terus takut ada yang masih ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan pemantik dulu, yaitu untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran apa, dan peserta didik juga menjawab. Ada ya beberapa yang sudah tahu pembelajaran kali ini, yaitu senam lantai, roll depan dan roll belakang. Karena terlalu asik dengan peserta didik ngobrol atau membicarakan materi, saya lupa akan berdoa. Di sini saya langsung saja berdoa dengan dipimpin oleh saya sendiri. Kemudian setelah berdoa, setelah semuanya beres, saya langsung membagi kelompok secara merata, tidak mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian saya di sini lupa persepsi atau absen. Jadi saya langsung melaksanakan persepsi atau absen pada kali ini karena tadi terlalu keasikan ngobrol mengenai pembelajaran atau pertanyaan-pertanyaan pemantik. Langsung saja saya mengabsen semua siswa. Setelah semuanya terabsen dan setelah semuanya terbagi kelompok, saya langsung membagikan kertas LKPD karena pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelum melakukan ke pembelajaran, saya melakukan motivasi dulu, atau saya menayangkan video-video pembelajaran senam lantai yang agak sulit atau yang saya pelajari waktu saya kuliah di S1. Kemudian video-video tersebut juga adalah dosen saya waktu saya kuliah di S1. Tujuannya untuk memotivasi peserta didik bahwa gerakan roll depan dan roll belakang itu hal yang paling dasar dalam pembelajaran senam lantai ini. Jadi saya mencontohkan yang sulit-sulit agar mereka termotivasi bahwa pembelajaran senam lantai ini, roll depan dan roll belakang adalah hal yang dasar atau hal yang mudah, dan agar tidak takut juga untuk menghadapi pembelajaran senam lantai ini. Di sini langsung saja masuk kepada pembelajaran inti, yaitu untuk yang pertama ada mengamati. Jadi si peserta didik mengamati gerakan, contoh-contoh gerakan senam lantai, guling depan dan guling belakang dengan baik dan benar. Kemudian juga dijelaskan untuk langkah-langkah bagaimana cara melakukan gerakan roll depan, roll belakang, atau guling depan, guling belakang dengan baik dan benar. Kemudian dari peserta didik juga harus mengisi LKPD, jadi harus mengamati secara jelas dan rinci video pembelajaran tersebut. Selain mengamati
mengikuti gerakan yang benar. Di sini juga peserta didik harus bisa memahami gerakan-gerakan yang salah jadi agar terhindar dari gerakan tersebut dan agar peserta didik nantinya akan melakukan dengan sempurna. Jadi harus menonton gerakan benar dan menghindari gerakan-gerakan yang salah pada pembelajaran senam lantai kali ini, dan menghindari juga cedera agar tidak cedera pada pembelajaran senam lantai kali ini. Kemudian di sini ada diskusi kelompok, yaitu menganalisis pengamatan video tadi. Lalu dituliskan pada lembar kerja peserta didik. Jadi pada kesempatan kali ini peserta didik itu diskusi berkelompoknya, di mana mendiskusikan hasil dari analisis pengamatan yang telah peserta didik lihat pada saat fase mengamati. Kemudian peserta didik juga mengisi LKPD dengan baik dan benar. Kemudian langsung saja ke menanya atau presentasi tiap kelompok. Jadi ada perwakilan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pengamatan tadi, kemudian mengenai LKPD yang dibagikan di setiap kelompoknya. Jadi peserta didik ini mempresentasikannya oleh perwakilan kelompoknya. Tiap kelompoknya harus mempresentasikan dengan mewakili satu orang, di mana satu orang tersebut atau 2 orang, jadi asal perwakilan saja, jadi tidak semuanya. Di dalam presentasi kelompok ini tidak ada sesi tanya jawab, hanya mempresentasikan hasil diskusi atau jawaban yang telah didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Untuk kelompoknya tersendiri sengaja tidak dibuat secara kebutuhan, karena di sini disamaratakan agar semuanya bisa saling bertukar informasi, bisa saling membantu sama lain. Setelah semua mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian lembar LKPD tersebut dikumpulkan. Kemudian saya menyuruhkan untuk baris tiap kelompoknya. Setelah semuanya berbaris, saya langsung melaksanakan games. Tujuannya agar peserta didik tidak jenuh atau lebih semangat untuk menghadapi pembelajaran. Sebelum melaksanakan game, saya sudah memberitahu dulu apa gamesnya dan bagaimana peraturannya. Dan ketika ada yang melanggar peraturan tersebut, saya berikan hukuman. Untuk gamesnya sendiri, di sini saya melatih fokus peserta didik, yaitu dengan cara mengikuti arah ballpoint yang saya tuju. Kemudian setelah semuanya tidak melakukan kesalahan karena gamesnya terlalu gampang, saya menyuruh kebalikan arah. Jadi kalau saya mengarahkan ke kanan berarti beloknya ke kiri, kalau saya ke depan berarti geraknya ke belakang, dan sebaliknya seperti itu. Setelah gamesnya selesai, langsung saja saya memimpin pemanasan. Dilakukannya pemanasan ini yaitu untuk menghindari cedera peserta didik saat melaksanakan senam lantai atau saat melaksanakan pembelajaran. Terkhususnya pada pembelajaran kali ini, yaitu senam lantai, itu sangat-sangat rawan cedera atau harus benar-benar serius ketika pemanasannya. Jadi di sini untuk pemanasannya sendiri berpasang-pasangan, satu orang melakukan dan satu orang mendorong, yaitu dengan cara mendorong punggung si yang pelaku agar peregangannya itu maksimal dan menghindari cedera pada saat melakukan guling depan dan guling belakang tersebut. Setelah semuanya selesai, langsung saja gantian
yaitu yang melakukan dan yang mendorong saling membantu. Kemudian melakukannya tersebut saya hitung agar benar-benar meregang dan hitungnya secara pelan karena untuk agar pemanasannya itu maksimal. Setelah melakukan pemanasan, peserta didik langsung mencoba mempraktikkan gerakan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi si peserta didik mencoba dari pemahaman hasil analisis atau hasil mengamati tadi pada saat penayangan video. Peserta didik ini mencoba antar kelompok karena batasnya ada 2 di sini. Yang kanan kelompok 1 sama kelompok 2 dan yang kiri kelompok 3 dan kelompok 4. Pada pembelajaran kali ini si peserta didik dikelompokkan secara random atau secara merata agar bisa saling membantu dan saling menilai ketika ada kekurangan atau kelebihan, jadi agar sama-sama bisa. Kemudian di sini semua peserta didik harus melakukan, baik bisa atau belum bisa, harus melakukan sebisanya terlebih dahulu sesuai pemahaman mereka apa yang tadi telah dilihat di video pelajaran tersebut. Kemudian untuk sebelum mencoba yang kedua kalinya, saya memberitahu apa saja yang peserta didik telah benar melakukan dan apa saja si peserta didik yang salah. Saya di sini hanya memberitahu terlebih dahulu atau mengoreksi secara langsung gerakan-gerakan yang benar dan gerakan-gerakan yang salah ketika dilakukan oleh peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik juga sedikit sudah mulai paham dan terus mencoba sehingga ada perbaikan sedikit-sedikit, ada lumayan ketika saya sudah mengoreksi apa saja kesalahan dan kekurangan peserta didik ketika melakukan tersebut. Setelah melakukan tersebut, semuanya harus melakukan yang tadi roll depan dan sekarang roll belakang, jadi harus sama-sama melakukan, bisa atau tidak bisa harus mencoba terlebih dahulu. Tapi saya juga melihat takutnya ada yang benar-benar belum bisa, saya langsung membantu untuk peserta didik yang putra. Sedangkan untuk peserta didik yang putri, saya menyuruh peserta didik putri yang bisa untuk membantunya. Untuk selanjutnya yaitu mengasosiasi, yaitu jadi kelompok 1 itu melakukan dan kelompok 2 itu melakukan pengamatan kepada kelompok 1, yaitu tujuannya agar tiap kelompok itu bisa saling menilai apa saja kelebihan dan kekurangan ketika melakukannya tersebut. Setelah semuanya melakukan, baik putra ataupun putri, semuanya harus melakukan agar kelompok 2 itu bisa menilai apa saja kekurangan dari kelompok 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelompok 2 yang melakukan dan yang mengamati itu kelompok 3. Jadi kelompok 2 semuanya melakukan gerakan roll depan dan roll belakang terlebih dahulu. Di sini yang ke video yaitu roll depannya doang dan roll belakangnya tidak terlihat. Jadi semuanya melakukan dulu. Setelah melakukan, langsung kelompok 3 memaparkan hasil pengamatannya tersebut. Kemudian dilanjut kelompok 3 melakukan dan kelompok 4 melakukan pengamatan kepada kelompok 3 yang melakukan tersebut. Semuanya harus melaksanakan gerakannya terlebih dahulu agar bisa diamati apa saja yang menjadi kekurangan pada saat melakukan tersebut.
Kemudian yang terakhir, kelompok 1 melakukan pengamatan kepada kelompok 4. Sayangnya di sini video hasil pemaparannya tidak kemasukan. Kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan, yaitu saya menjelaskan dan langsung mempraktikkan bagaimana cara melakukan rol depan yang baik dan benar agar nilainya juga sempurna. Di sini juga saya masih melakukan sedikit kesalahan, masih ada kesalahan-kesalahan. Selanjutnya yaitu refleksi, yaitu untuk mengingat-ingat kembali apa yang tadi saya sampaikan waktu pelaksanaan pembelajaran dan agar tidak mudah lupa. Dan yang terakhir ada evaluasi. Di sini saya mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuannya untuk memperbaiki ke depannya agar lebih baik lagi ketika melakukan senam lantai, terkhususnya materi rol depan dan rol belakang. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.